Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita bertemu lagi di dalam ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mengucap syukur karena kita bisa bersama-sama kembali untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, serta membawa segala doa dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Panggilan berbakti diambil dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Kita akan pujikan pujian suci, 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 dan segala pujian bagimu. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan namamu.
kerajaan surga. Puji syukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama untuk melakukan ibadah doa pada hari ini Tuhan. Tuhan berkatilah untuk Pak Nanang yang akan membawakan renungan pada ibadah doa hari ini Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Tuhan, doa yang jauh dari kurang sempurna ini kami sempurnakan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita pujikan Allah sumber kuatku. Mazmur 145 ayat 18 sampai 21. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan pujian-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Mari kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada hari ini, dan kita akan pujikan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat
hati katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, oh Tuhan, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama, kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Yang kesempatan ini kita sedang belajar bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 119 yang minggu kemarin sudah dibahas oleh Bapak Sudiono, yang mulai dari ayat 1 sampai dengan 8, dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat 9 sampai dengan 16. Pasal ini sangat panjang, yaitu sampai dengan 176 ayat. Tetapi saya akan bacakan firman Tuhan malam hari ini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu
dan mengamat-amati jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Itu tadi ayat 9 sampai dengan 16. Kalau boleh saya tarik dalam, atau saya bawa dalam pemahaman makna kalimat dalam satu kalimat saja, mungkin saya bisa coba untuk menyusunnya seperti ini: menjaga hidup dengan segenap hati dan menyimpannya di dalam hati, serta berpegang pada janji-janjinya yang akhirnya melakukan ketetapan-ketetapannya dengan kegembiraan. Itu dimana satu proses dari apa yang coba Tuhan boleh berikan kepada kita melalui Mazmur Daud ini, untuk kita dalam proses belajar, serta kita boleh juga menceritakan dari ayat yang ke-13, serta bergembira ayat 14, dan ayat 15 merenungkan dan mengamat-amati. 16-nya bergemar. Nah, ini merupakan satu proses yang berkesinambungan yang mungkin kita coba pahami bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita sering mendengar atau juga melihat istilah yang sering dipakai, yaitu SNI atau Standar Nasional Indonesia, yang mana SNI ini dipakai untuk barang-barang yang dijual di Indonesia, di mana pemerintah menetapkan standar dari satu jenis barang yang dijual di Indonesia untuk bisa melindungi hak dan apa yang menjadi konsumen menjadi terlindungi hak-haknya. Dan dari ayat-ayat yang tadi kita coba pahami, saya melihat bahwa ini adalah satu pernyataan yang bisa kita coba pahami bersama-sama sebagai satu standar dari kehidupan kekristenan kita, atau boleh lebih enaknya kita boleh sebut saja standar hidup kekristenan. Dan pada ayat ke-9 di situ tertulis bahwa dikhususkan kepada seorang muda. Saya bacakan ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kenapa orang muda? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seorang muda itu mempunyai idealisme yang sangat kuat dan mempunyai keinginan yang masih menggebu-gebu, serta mempunyai kreativitas yang sangat banyak sekali. Mereka mempunyai angan-angan, keinginan-keinginan, mimpi-mimpi yang masih begitu ingin diraih. Jadi, bagaimana seorang muda itu bisa menyikapi apa yang bisa mereka pahami di dalam firman Tuhan, agaknya menjadi satu tantangan yang cukup berat untuk seorang muda bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, seperti dalam firman Tuhan di dalam Mazmur ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memahami satu standar yang Tuhan
inginkan untuk kehidupan kita sebagai seorang Kristen, di mana segala sesuatunya kita diharapkan bisa berserah kepada Tuhan, segala sesuatunya bisa dilakukan di dalam Tuhan. Apa yang kita inginkan mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di sini dituntut kita sebagai anak-anak Tuhan ini bagaimana bisa bergantung kepada Dia yang senantiasa boleh memimpin kehidupan kita hari lepas hari, langkah lepas langkah, dan kehendak Tuhan senantiasa jadi ada di dalam kehidupan kita. Sementara untuk kaum muda masih bisa menjadi satu tantangan tersendiri hal ini, karena keinginan-keinginan atau pemikiran-pemikiran yang mereka punya benar-benar berfokus pada pribadinya masing-masing. Nah, ada sesuatu yang sangat mungkin menjadikan pemahaman kita semua bisa mendekati hal ini. Kalau kita bisa paham bagaimana orang bisa berserah penuh kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Contohnya, kalau di dalam kalangan orang Jawa ada pepatah, ya bukan pepatah tapi ada sebutan pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu artinya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Nah, ini agak susah untuk kita bisa lakukan sementara kita mempunyai keinginan-keinginan sendiri dalam kehidupan. Nah, standar inilah yang menjadi acuan bagi kita semua bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kita. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, untuk kita bisa senantiasa bersama Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kalau ada seorang muda yang bisa mencapai standar ini, inilah menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Dan bukan berarti juga orang yang sudah tua atau dewasa otomatis mereka menjadi dewasa juga secara rohani. Kebanyakan orang-orang juga dalam posisi dalam usia yang sudah dewasa pun udah tua, tetapi kerohaniannya masih sangat muda. Ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Nah, firman Tuhan malam hari ini membawa pemahaman kita saat kita bisa membawa diri kita senantiasa berdekat kepada Allah, belajar segala sesuatu yang Tuhan senantiasa berikan untuk kita semua, langkah-langkah apa yang kita perlu ambil, dan kita pegang janjinya di dalam kehidupan kita, melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita dengan bergembira hati. Disitulah menjadi satu hal yang patut kita renungkan. Bapak Ibu yang terkasih, demikian tadi yang mungkin kita bisa pahami dari Mazmur pasal 119 ayat 9-16 ini. Bagian ini cukup menarik untuk kita bisa pahami menjadi satu standar kehidupan kekristenan kita, atau standar hidup kekristenan yang kita bisa terus usahakan kita pakai untuk nilai-nilai kehidupan kita hari lepas hari. Baik, mari kita selanjutnya akan berdoa bersama-sama dan Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan masuk dalam pokok doa kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Tuhan Pasti Sanggup.
persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saatnya kita berdoa untuk pokok-pokok doa kita, yaitu yang pertama untuk ibadah Gereja Baptis Indonesia Margahayu yang dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua untuk penanganan COVID-19 oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga untuk pekerjaan dan usaha para jemaat. Yang keempat untuk kebaktian ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Margahayu yang ke-26 yang akan diadakan pada tanggal 1 November 2020.